Menstrual regulation. Menstrual regulation secara harfiah diartikan sebagai pengaturan menstruasi haid. Dalam bahasa Arab, menstrual regulation disebut sebagai wasailul jihadi, yang berarti cara pengguguran kandungan yang masih muda. Sehingga menstrual regulation dapat diartikan sebagai pengaturan menstruasi terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan dinyatakan positif atau mulai mengandung. Hukum menstrual regulation. Perbuatan aborsi dan menstrual regulation juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan berdasarkan KUHP Pasal 299, 346, 348, dan 349. Negara secara tegas melarang aborsi dan menstrual regulation yang memiliki sanksi cukup berat. Selanjutnya, pengertian sterilisasi. Sterilisasi atau pemandulan adalah prosedur medis yang bertujuan untuk membuat seseorang tidak dapat memiliki anak secara permanen. Ini adalah metode kontrasepsi yang sangat efektif dan biasanya dipilih oleh individu atau pasangan yang telah memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi atau sama sekali tidak mau mempunyai anak. Nah, sterilisasi ini bisa dilakukan pada wanita dan pria. Kalau untuk wanita, umumnya dilakukan dengan memotong atau mengikat tuba falopi. Tuba falopi itu merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau tempat terjadinya pembuahan di situ. Nah, sterilisasi wanita ada beberapa. Yang pertama, tubektomi laparoskopi, yaitu prosedur ini dilakukan dengan membuat sayatan kecil di perut dan memasukkan kamera dan alat bedah mini untuk memotong atau mengikat tuba falopi. Yang kedua, tubektomi laparotomi, yaitu prosedur yang dilakukan dengan membuat sayatan yang lebih besar di perut untuk memotong atau mengikat tuba falopi. Yang ketiga, ligasi tuba, yaitu prosedur yang dilakukan dengan mengikat atau memotong tuba falopi melalui vagina. Yang terakhir, oklusi tuba falopi, yaitu prosedur yang dilakukan dengan menyumbat tuba falopi menggunakan alat khusus. Nah, kalau sterilisasi pada pria itu secara umumnya dengan memotong atau mengikat vas deferens. Vas deferens ini yaitu saluran yang membawa sperma dari testis ke kelenjar prostat. Ada beberapa metodenya juga. Yang pertama, vasektomi. Prosedur ini dilakukan dengan membuat sayatan kecil di skrotum atau kantong kemaluan dan memotong atau mengikat vas deferensnya. Yang kedua, vasektomi tanpa sayatan. Prosedur ini dilakukan dengan menggunakan jarum kecil untuk menembus kulit skrotum dan memotong atau mengikat vas deferens. Nah, sterilisasi ini juga ada beberapa efek sampingnya, mungkin ada nyeri, memar, pendarahan, infeksi, reaksi gatal, atau kegagalan sterilisasi. Tapi biasanya jarang terjadi ya kalau misalnya yang kegagalannya. Selanjutnya. Iya, pemateri selanjutnya silakan untuk saudari Naya, Kak. Motivasi sterilisasi secara Asy'ariyah. Dalam pandangan syariah Islam, sterilisasi dilihat dari beberapa aspek, yaitu ada niat, kesehatan, dan implikasi jangka panjang. Yang pertama, niat dan tujuan. Islam sangat menekankan pentingnya niat dalam setiap perbuatan. Keputusan untuk melakukan sterilisasi atau memilih untuk tidak memiliki anak harus didasarkan pada alasan yang sah dan menurut syariah. Yang kedua, ada kesehatan. Dalam beberapa kasus, sterilisasi mungkin diperlukan untuk menjaga kesehatan ibu. Jika ada ancaman serius terhadap kehidupan atau kesehatan ibu atau anak yang mungkin lahir, maka sterilisasi bisa menjadi pilihan
yang diperbolehkan, konsultasi dengan ahli medis yang kompeten, serta ulama yang memahami kondisi medis dan syariah. Sangat penting dalam situasi ini. Biasanya dalam sektor kesehatan ialah semisal semua gangguan kesehatan, baik rohani maupun jasmani, yang akan mengancam jiwa atau keselamatan seorang ibu bila ia hamil. Misalnya karena adanya penyakit jantung, terus penyakit ginjal, hipertensi, dan lain sebagainya. Atau pada keadaan gangguan-gangguan kesehatan. Nah, seorang wanita tidak diizinkan hamil untuk selamanya, sehingga cara yang paling tepat untuk mengatasi ini yaitu sterilisasi. Atau semisal ada nih ibu hamil gitu kan, semisal dia hamil terus pas proses kelahiran gitu dia tuh pendarahan, setiap hamil pendarahan, nah itu kan bisa mengganggu keselamatan si ibunya. Jadi di saat ada faktor yang darurat gitu, sterilisasi itu diperbolehkan. Nah, selanjutnya ada implikasi jangka panjang. Sterilisasi adalah keputusan yang permanen dalam Islam. Memiliki anak dipandang sebagai salah satu tujuan pernikahan dan merupakan salah satu untuk melanjutkan keturunan dan memperbanyak umat. Karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak bisa bertentangan dengan tujuan ini kecuali ada alasan yang sangat kuat dan sah. Slide. Ya, dilanjut Vela Pohan. Selanjutnya, motivasi sterilisasi secara filsafat Islam. Dalam pandangan filsafat Islam mengenai motivasi sterilisasi dapat ditinjau beberapa aspek. Yang pertama, tujuan hidup. Dalam filsafat Islam, tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan perintah-perintahnya. Salah satu perintah dalam Islam adalah untuk menikah dan memiliki keturunan jika memungkinkan. Ini dianggap sebagai bagian dari fitrah manusia dan cara untuk melanjutkan generasi serta menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, etika dan moralitas. Keputusan untuk melakukan sterilisasi atau memilih untuk tidak memiliki anak harus dipertimbangkan dari sudut pandang etika dan moralitas. Dalam Islam, setiap tindakan harus memiliki niat yang baik dan tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain. Sterilisasi bagian pilihan permanen harus dipertimbangkan secara etis. Apakah itu merupakan keputusan yang benar atau tidak? Yang terakhir, tanggung jawab sosial. Filsafat Islam juga menekankan tanggung jawab sosial dan kontribusi individu terhadap komunitas dan umat. Memiliki anak dan mendidik mereka menjadi generasi yang saleh dan berkontribusi positif adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial. Menstrual regulation dalam umrah dan haji. Umrah. Wanita yang sedang mengalami istihadah dapat melakukan umrah dengan syarat bahwa mereka tetap menjalankan semua ritus dan tata cara yang ditentukan, seperti tawaf dan sa'i. Mereka harus memastikan bahwa mereka dalam keadaan suci, toharah saat memulai tawaf. Haji. Sama seperti dalam umrah, wanita yang mengalami istihadah selama perjalanan haji dapat melanjutkan semua ritual haji dengan syarat bahwa mereka dalam keadaan suci saat memulai tawaf di Ka'bah dan melakukan semua ritus yang diwajibkan. Nah, kalau semisal itu kan tadi istihadah. Kalau semisal haid, biasanya kan menstruasi itu terjadi karena proses fisiologis yang melibatkan siklus perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron. Jadi biasanya buat kepentingan ibadah haji atau umroh itu biasanya minum pil gitu, semisal namanya tuh
Yang pertama tuh ada agonis gonadotropin releasing hormone. Nah, jadi ini tuh modelannya buat keperluan haji itu dikasih dua kali. Jadi kalau ini modelannya suntikan gitu kan. Jadi dikasih 2 kali. Nah, pertamanya tuh emang bakal jadi pendarahan gitu, tapi bukan pendarahan haid karena efek dari yang tadi tuh namanya flare up yang lamanya tuh sekitar 5 sampai 10 hari. Nah, yang suntikan itu kan tadi efek dari suntikan yang pertama. Nah, kalau suntikan yang kedua itu udah nggak pendarahan lagi. Nah, selanjutnya tuh ada progestogen. Nah, caranya itu memberikan tablet. Jadi dikasih tablet progestogen jenis apapun gitu kan. Nah, paling lambat tuh 14 hari sebelum menstruasi. Terus ada juga pil kontrasepsi kombinasi. Dia sama tuh tadi mencegah haid dari kalau ini sejak menstruasi selesai atau hari kelima menstruasi gitu. Selanjutnya kesimpulan mengenai penghentian kehamilan sebelum ditiupkannya ruh, para fuqaha telah berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Menurut kami, jika penghentian kehamilan itu dilakukan setelah 40 hari usia kehamilan, saat telah terbentuknya janin, ada bentuknya sebagai manusia, maka hukumnya haram. Karenanya, berlaku hukum penghentian kehamilan setelah ruhnya ditiupkan. Dan padanya berlaku diat gorah tersebut.